Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Subers dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kalau di tanaman itu khususnya anggur ada fase pemupukan, yaitu secara umumnya dibagi menjadi dua, yaitu fase pemupukan vegetatif dan fase pemupukan generatif ya teman-teman. Nah, hari ini saya akan mencoba mengaplikasikan pupuk organik cair POC untuk fase generatif ya. Ini POC fase generatif. Tentu saja untuk pemupukan fase generatif itu bahan-bahannya agak sedikit berbeda ya, walaupun ini bisa diaplikasikan di fase vegetatif, tapi lebih cocok kita aplikasikan di fase generatif. Oke teman-teman, seperti apa pengaplikasiannya? Ini saya udah menyediakan air 3 liter, ini air hujan. Nanti ini akan kita masukkan, kita saring dulu ke sini ya. Kita saring dulu. Nanti akan kita ukur TDS-nya berapa persen, berapa ppm. Jadi pantau terus ya teman-teman videonya, jangan di skip. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support channel saya, mensubscribe, nge-like dan membagikan video-video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu diberi keberkahan, sehat walafiat, dilancarin terus rezekinya, dipanjangin terus usianya, umurnya, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Oke, kita lanjut ke cara pengaplikasiannya teman-teman. Baik teman-teman, nah ini POC-nya yaitu ini pupuk organik cair dari limbah buah-buahan ya teman-teman. Di sini ada pisang, melon, semangka, banyak teman-teman, belimbing, ada bengkuang. Ini luar biasa, komplit ya teman-teman. Nah, ini sedang dalam proses penyaringan dulu. Tadi ini udah saya saring, udah dapat 1 liter ya teman-teman. Ini sekali lagi teman-teman, ini untuk membantu memperbanyak nutrisi di masa fase generatif ya, untuk fase generatif, karena kita sesuaikan ya POC-nya buah-buahan, berarti untuk fase pembuahan atau fase vegetatif. Seperti itu teman-teman ya, mohon maaf ini sambil belepotan ya ngomongnya. Ini kita lanjut ya teman-teman. Ini saya udah menyediakan air hujan 3 liter dan akan kita coba cek TDS-nya, ppm-nya dengan alat ukur TDS ya. Tuh, akan kita coba ya teman-teman. Nah, ini kita akan ukur dulu ppm 1 liter dari POC ini ya teman-teman. Ini kita on dulu 0, kita ukur dulu teman-teman. Tuh ya, kita ukur, kita ngedapetin ppm-nya 2439 teman-teman ya. ppm-nya 2439 atau 2400 lah, kita lurusin ya teman-teman. Oke, sekarang kita ukur ppm dari air hujannya ya teman-teman. ppm-nya berapa air hujan? Kita nolin lagi, kita ukur. ppm-nya bentar, kita hold dulu ya biar ketahan angkanya. Sebentar, aduh nggak kelihatan ya. Kita hold angkanya 33 ppm-nya ya teman-teman.
Oke, berarti perbandingannya ini saya membutuhkan untuk fase generatif. Untuk fase generatif itu kisaran 800 sampai 1200 ppm ya teman-teman. 800 sampai 300 sampai 300 800 sampai 1200 ppm. Oke, ini akan saya coba dengan 3 liter ini. Kita perbandingan pakai standar dulu ya teman-teman. Perbandingannya 1 liter air, 1 liter air berarti ininya 100 mili ya teman-teman, ininya 100 mili. Oke, karena ini 3 liter air berarti kita membutuhkan 300 mili POC ya. Kita membutuhkan 300 mili POC. Kita pakai standar 1:10 dulu ya teman-teman. Oke, kita masukin sekitar 300 mili ya. Berarti sampai 700 ini ya. Dari 700. Oke, kita masukin. Belum. Ini udah hilang 700 ya. Kurang malah itu ya. Masukin lagi. Nah, ini 700, 1000 kurangi 700, 1000 kurangi 700 berarti 300 ya. Ini udah kita masukin sekitar 300 mili POC. Perbandingannya 300 mili POC dengan 3 liter air hujan ya teman-teman. Kita ukur ppm nya berapa. Oke, dari nol lagi ya teman-teman. Kita membutuhkan sekitar 800 sampai 1200 ppm ya teman-teman. Ini dahsyat banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh sedikit ya. Kita hold dengan standar 1:10. Kita mendapatkan ppm sekitar 324. Sedangkan kita membutuhkan sekitar 800 sampai 1200. Berarti ini POC kita sama dengan ukuran air lindi kemarin ya. Kita membutuhkan berarti sekitar 300 kali 3 ya. Berarti sekitar 900 mili. 900 mili POC-nya. Kita tambahkan 600 lagi karena tadi udah kita masukin 300 mili, kita tambahkan 600 mili lagi. Oke teman-teman, berarti ini sisa 700 dikurangi 600, kita sisakan 100 mili ya. Kita sisakan 100 mili. Belum. Dikit lagi. Sedikit lagi. Nah, kita sisakan 100 mili. Masih kurang dikit lagi ya. Nah, oke, berarti kita udah memasukkan POC-nya sebanyak 900 mili dengan perbandingan 3 liter air. Jadi perbandingannya 900 mili berbanding dengan 3 liter air, berarti 300 mili. Ini 300 mili perbandingannya berarti dengan 1 liter air ya teman-teman. Karena ini 3 liter berarti POC nya 900 mili. Kita ukur lagi ya, kita off. Kita nolkan. Kita coba ukur lagi berapa ppm yang kita dapat. Masih sedikit ya. Baru 678 teman-teman. Kita akan coba masukin lagi ya teman-teman. Cuma 678, sedangkan kita membutuhkan 800 sampai 1200 ppm ya. Berarti kita membutuhkan berapa ratus mili lagi ya. Sebentar kita masukin yang dari saringan ini ke sini dulu ya.
Baik teman-teman, kita masukkan lagi kita coba sekitar 300 ml lagi ya. Kita masukkan sekitar 300 ml lagi. Oke, kita udah masukkan sekitar 300 ml lagi. Kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu. Kita akan tes lagi berapa ppm yang kita dapat dari 0. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan 850 mili ya. Ini udah masuk ke ppm fase generatif ya teman-teman. Jadi antara 800 sampai 1200. Jadi ini tadi saya masukkan untuk POC-nya kurang lebih 1,2 liter ya, 1,2 liter. Sedangkan air hujannya 3 liter. Jadi 1200 mili POC perbandingannya dengan 3000 ml air gitu teman-teman. Oke, kita udah dapat untuk ppm fase generatifnya akan kita aplikasikan ya teman-teman. Kita gaskan, kita langsung siramkan ke anggur varian Gospi saya ya, gas. Baik teman-teman, ini anggur Gospinya ya. Ini anggur Gospi usianya udah 4 bulan ya. 4 bulan HST ya. Kita tanam tanggal 19 bulan 12 2024. Tuh ya, ini udah masuk ke fase generatif ya. Tuh. Tersiernya sudah pada coklat menua. Tuh ya. Ini tuh. Oke teman-teman, kita langsung aplikasikan aja ya. Kita langsung sistem kocor aja. Kita gaskan, bismillahirrahmanirrahim. Kita habiskan teman-teman. Susah ini. Oke teman-teman, seperti itu pengaplikasian pupuk organik cair di fase generatif ya, fase pembuahan. Pupuk organik cairnya dari limbah buah-buahan ya teman-teman. Baik teman-teman, mohon maaf kalau selalu belepotan dalam bikin videonya. Buat teman-teman, jika ini bermanfaat, bantu di share ya, buat dibagikan ke teman-teman yang lain. Bantu like-nya juga. Itu aja sih ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.